Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya ya adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, membedakan makna khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, melafalkan dalil khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang keempat, mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, pengertian dakwah, khutbah, dan tabligh hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah kegiatan mengajak orang lain. Kemudian tabligh, arti ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi aksi sosial yang nyata, seperti sumbangan anak yatim dan sumbangan untuk fasilitas umum dan lain sebagai. Khedabah berasal dari bahasa Arab sebagai nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha, sholat kusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam IB. Selanjutnya yang ketiga adalah tabligh. Kata ini berasal dari bahasa Arab balak yubu tabalan, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan. Dan isinya ketermewahan definisi dakwah, khutbah, dan tabligh. Mari kita analisa fungsi dan kedudukan masing-masing. Setelah kita memahami definisi dakwah, dakwah seperti telah dijelaskan di atas merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai ulama. Sebagian ulama ada yang menyebutkan berdakwah hukumnya fardu kifayah. Sebagian juga ada yang menyebutkan hukum berdakwah adalah fardu ain. Yang kedua, khutbah. Khutbah sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah lainnya. Kemudian, ketentuan khutbah. Pertama, syarat khatib, di mana harus beragama Islam, balik, berakal sehat, serta mengetahui ilmu agama. Yang ketiga, tabligh. Tabligh merupakan sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Berikut perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar, kita harus mencegahnya
dan memberikan alasan yang logis baik baik atas dasar agama maupun sosial. Dan lainnya yang ketiga, melihat sesuatu yang baik mencontoh dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil dan dari saat ini. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif dalam keagamaan serta mempraktikkan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.